saya Dea Pratiwidani dengan stambuk A221200006, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Sareza, stambuk A221200086 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Aprilianti dengan NIM A2212050, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan pada negara Eropa. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia merupakan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Sistem pendidikan Finlandia yang mengutamakan kebahagiaan dalam belajar. Nah, ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu kesejahteraan anak yang diutamakan. Pada Finlandia memiliki sistem unik yang dikenal dengan nama Brain Breaks. Setiap waktu 45 menit, para murid diberikan waktu istirahat yaitu 15 menit. Hal tersebut menjadikan para murid menjadi fresh dan mampu mendorong produktivitas dan kreativitas ketika dalam kondisi istirahat. Biasanya dalam brain breaks diselingi dengan aktivitas fisik. Jadi di Finlandia ketika brain breaks para murid boleh keluar bermain di luar kelas sekaligus bersosialisasi dengan rekan sebayanya. Finlandia juga memiliki cara belajar yang unik. Ketika murid di kelas, dia tidak hanya duduk diam, tetapi mereka banyak bergerak dan berdiri saat belajar. Nah, di situ juga tersedia standing desk dan exercise ball. Sehingga para murid belajar bisa sambil bergerak, dan ketika mereka pulang, gurunya tidak akan memberikan PR yang banyak karena waktu luang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Karena di rumah adalah waktu bagi anak untuk mencas kembali energi mereka supaya mereka siap untuk sekolah keesokan harinya. Yang kedua adalah hubungan antara guru dan murid. Di Finlandia, jumlah murid di setiap kelas tidaklah banyak, sehingga setiap guru didorong untuk mengenal muridnya satu persatu. Guru selalu menyapa pagi hingga siang dan selalu rutin untuk makan siang bersama muridnya untuk membangun hubungan yang akrab. Mereka juga melakukan kunjungan ke rumah muridnya untuk bertemu dengan orang tua murid tersebut. Semua ini dilakukan agar guru dapat memahami anak didiknya sehingga dapat membantu mereka dalam belajar. Tidak jarang juga guru di Finlandia bermain dengan muridnya. Salah satu yang bisa dicoba yaitu People Bingo. Permainan ini bisa jadi icebreaker yang seru. Cara mainnya yang mencari orang yang punya kesamaan dengan kotak yang ada di bingo. Hal tersebut memiliki tujuan agar setiap orang bisa berkenalan dan mempererat hubungan antara guru dan murid serta murid dan murid. Yang ketiga yaitu berikan kebebasan para murid. Kebebasan adalah resep utama dalam hal kebahagiaan. Guru harus memberikan kesempatan pada muridnya untuk menunjukkan hal apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Kebebasan ini memberikan ruang pada murid untuk berekreasi dan bertumbuh. Awalnya ragu untuk memberikan ruang pada muridnya, tapi dia berubah pikiran setelah melihat muridnya mampu menjalankan proyek kelas dengan sukses. Dengan memberikan kesempatan murid mandiri, guru bisa fokus untuk membantu murid yang kesulitan. Kebebasan juga bisa diartikan sebagai memberikan pilihan kepada murid. Tujuannya adalah agar guru bisa mengetahui apa minat dari para murid. Contoh sederhana seperti memberikan mereka kebebasan untuk memilih buku, apa yang akan mereka baca dan bagaimana cara mereka membuat tugas belajarnya. Selanjutnya, sistem pendidikan di negara Prancis. Bagaimana sih sistem pendidikan di negara Prancis? Di mana sebelum revolusi Prancis, tidak semua anak di Prancis itu bisa bersekolah dengan bebas, apalagi buat para kaum perempuan. Selain itu, pendidikan hanya dirasakan oleh kaum menengah ke atas saja. Singkat cerita, pada akhir abad ke-19, pembangunan sistem pendidikan dilakukan ketika seorang menteri bernama Jules Ferry pada saat itu membuat terobosan baru dalam pembangunan pendidikan di negara Prancis, seperti menciptakan sekolah republik modern yang dapat menampung semua anak di bawah usia 16 tahun.
wajib pendidikan bagi seluruh anak termasuk anak perempuan, adanya pendidikan gratis, dan di sekolah semua ajaran agama ditiadakan. Singkatnya, sekolah itu tempat netral atau tanpa ada campur tangan dari kegiatan agama maupun politik. Dan oleh sebab inilah sistem pendidikan di Prancis menggunakan sistem sentralistik, yakni pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan. Dan begitulah bagaimana sehingga terbentuknya sistem pendidikan di Prancis hingga kini. Kurikulum sekolah Prancis berfokus untuk membentuk karakter siswanya dengan nilai-nilai yang terkait dengan republik. Republik yang dimaksud di sini ialah adanya prinsip sekularisme dan filosofi liberté, égalité, dan fraternité yang maknanya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan pendidikan. Jenjang pendidikan di negara Prancis. Pendidikan di Prancis terbagi menjadi 3 bagian dengan pembagian tahapan masing-masing. Yang pertama yakni ada primer yang terbagi menjadi l'école maternelle dan l'école élémentaire. Yang kedua yaitu sekunder yang terbagi menjadi les collèges dan les lycées. Dan yang terakhir yaitu universitaire yang terbagi menjadi la licence, master 1, master D, dan doctorat. Masuk di bagian primer. Yang pertama yakni l'école maternelle atau bisa kita sebut dengan prasekolah. Pada bagian pertama level maternelle, pada usia 3 tahun anak-anak masuk ke dalam bagian kecil yang disebut petite section. Lalu pada usia 4 tahun anak-anak memasuki moyenne section, dan pada usia 5 tahun memasuki tahap grand section. Ini sama halnya tahun pertama dan tahun kedua di taman kanak-kanak atau biasa kita sebut di Indonesia yakni TK. Lalu pada bagian l'école élémentaire atau sekolah dasar dibagi menjadi 5 tahap dengan rentang usia kurang lebih 6 tahun hingga 10 tahun. Tahun pertama disebut course préparation, tahun kedua disebut dengan course élémentaire 1, tahun ketiga disebut dengan course élémentaire 2, tahun keempat disebut dengan course moyenne 1, dan tahun kelima disebut dengan course moyenne 2. Jenjang selanjutnya adalah sekunder, yaitu pendidikan menengah pada rentang usia 11 hingga 17 tahun yang terbagi menjadi les collèges dan les lycées. Ini sama halnya tingkat SMP dan SMA yang ada di Indonesia. Tidak berbeda jauh dari Indonesia. Pada jenjang ini mereka sudah memiliki guru yang berbeda di setiap mata pelajarannya. Pada tahap ini mereka harus menempuh ujian pada tahun terakhirnya yang biasa disebut les brevets de collège, yakni ujian umum. Selanjutnya yaitu les lycées atau biasa kita sebut di Indonesia dengan sekolah menengah atas yang ditempuh dengan waktu 3 tahun dengan usia antara 15 hingga 17 tahun. Pada tahap ini mereka harus menempuh ujian pada tahap akhir, sama halnya dengan di Indonesia. Ujian ini adalah le baccalauréat yang menjadi syarat bagi kelulusan mereka. Selanjutnya ada perguruan tinggi dan dibedakan menjadi 2, yaitu les universités dan les collèges et collèges. Pada university atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan universitas. Nah, hal ini hampir sama di Indonesia. Di university, para siswa dapat memilih jurusan yang mereka inginkan. Contohnya yaitu kedokteran, fisika, biologi, geografi, dan lain sebagainya. Di university, para mahasiswa melalui beberapa tahap. Untuk 3 tahun pertama disebut dengan la licence. Setelah itu pada master 1 dan master 2 yang masing-masing 1 tahun, serta yang terakhir ada doktorat selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu l'école seconde dan l'école. Tahap ini memiliki berbagai macam jenis. Pertama ada les écoles dan junior yang berfokus di sektor ilmiah dan teknis. Contohnya yaitu politeknik. Kedua yaitu les écoles commerce yang berfokus di bidang bisnis, pemasaran, keuangan, manajemen, dan sumber daya. Contohnya antara lain Hack Paris, ESG, dan ISG. Baiklah, itulah tadi uraian mengenai pendidikan yang ada di Prancis. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah pendidikan di Inggris. Program wajib belajar di Inggris dimulai pada tahun 1880 dan hanya untuk anak berusia 5-10 tahun dengan batas akhir usia wajib belajar adalah 14 tahun. Diberlakukannya Undang-Undang Education and Skill ACT mulai tahun 2013 sampai 2015. Batas akhir usia wajib belajar meningkat menjadi 18 tahun.
Berikut yaitu sistem pendidikan di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris dibagi menjadi 4, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, yang setiap negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing. Berikut kita mempelajari mengenai struktur dasar sistem pendidikan di Inggris. Yang pertama ada pendidikan pra-primer usia 3-4 tahun. Yang kedua ada pendidikan primer usia 4-11 tahun. Yang ketiga ada pendidikan sekunder usia 11-16 tahun. Yang keempat ada pendidikan lanjutan usia 16-18 tahun. Dan terakhir ada pendidikan tinggi usia di atas 18 tahun. Sistem pendidikan di Inggris memiliki pelajaran inti yaitu Inggris, matematik, dan sains yang wajib dipelajari oleh siswa umur 5 hingga 15 tahun. Nah, pelajaran yang wajib dipilih satu atau lebih yaitu termasuk Art and Design, Citizenship, Desain, Teknologi, dan lain-lain. Pelajaran tambahan di sekolah yaitu Religious Education, Career Education, dan Sex Education. Tujuan kurikulum Inggris yang pertama yaitu membantu anak-anak mengembangkan pikiran dan rasa ingin tahu, menambah rasa penghargaan terhadap nilai-nilai moral dan toleransi, serta memberikan basis pengetahuan yang bersifat matematis dan teknik. Jenis kurikulum di Inggris. Yang pertama yaitu K-Stage. K-Stage memiliki 4 tingkatan yang dimulai dari anak berusia 5 hingga 16 tahun. Jenis kurikulum yang kedua yaitu Early Years atau pra-primer, adalah pendidikan untuk anak-anak yang belum memasuki usia wajib belajar atau anak-anak yang belum di usia 5 tahun. Disusun dalam beberapa bidang pelajaran yaitu komunikasi bahasa dan nilai huruf, perkembangan matematik, pengetahuan dan pemahaman tentang dunia, olahraga atau perkembangan fisik, pengembangan kreativitas. Yang ketiga yaitu Primary and Secondary Education, merupakan program paket wajib belajar masuk dalam tahapan K-Stage 1 dan 2. Nah, pendidikan primer usia 5 hingga 16 tahun dan pendidikan sekunder usia 11 hingga 16 tahun. Nah, waktu pelajaran minimum dalam 1 minggu yaitu 21 jam hingga 25 jam tergantung usia dari siswa. Pada sekolah primer, siswa diajar oleh pengajar umum, sedangkan di sekolah sekunder, siswa diajar oleh pengajar spesialis. Yang keempat yaitu tingkat lanjut. Terdapat beberapa pilihan jenis sekolah tingkat lanjut, yaitu melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama, melanjutkan pendidikan ke stage from college atau tertiary college. Beberapa jenis sekolah memiliki perbedaan penekanan materi antara pendidikan akademik atau pendidikan kejujuran. Yang kelima yaitu tingkat tinggi. Berbagai macam tipe lembaga pendidikan tinggi termasuk diantaranya universitas, perguruan tinggi, dan university college. Pengajaran mahasiswa dibagi menjadi pengajaran di dalam college dan di departemen universitas. Di Inggris terdapat sistem universitas yang diadopsi oleh universitas terkemuka yaitu Universitas Oxford, Universitas Cambridge, dan Universitas Durham. Evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan dengan melakukan ujian nasional. Jika siswa tidak lulus pada ujian nasional tahap 1, maka siswa harus mengikuti ujian nasional tahap 2. Jika siswa tidak lulus pada tahap 2, mereka harus mengulang pelajaran dari awal. Belajar dengan bahagia akan menghasilkan murid yang mencintai proses belajar itu sendiri. Ketika belajar tidak menjadi sebuah beban, maka disitulah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan tumbuh. Timothy D. Walker. Sekian video pembelajaran tentang sistem pendidikan yang ada di Eropa. Semoga memberi manfaat kepada halayak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.